Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan untuk senantiasa taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita kesehatan sehingga bisa menjalankan kehidupan ini dengan maksimal, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang kemudian kita amalkan sehingga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rizki yang luas, yang halal, sehingga kita bisa gunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kita akan membahas sebuah hadis yang sangat luar biasa, di mana kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat cinta kepada umatnya, dan beliau alaihi salatu wassalam banyak sekali memberikan nasihat-nasihat yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah nasihat yang akan kita bahas ini berkaitan dengan 3 nasihat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kepada salah seorang dari sahabatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam Sahih Ibnu Majah. Diriwayatkan dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau bercerita, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu mengatakan, ya Rasulullah, alimni wa aujiz. Wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, ajari aku ilmu dan ringkaslah. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan izni wa aujiz, nasihati aku dan ringkaslah. Maksudnya berilah aku nasihat, berilah aku ilmu, tapi yang ringkas saja, yang pendek saja. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'. Apabila engkau berdiri untuk melaksanakan salat, maka salatlah seperti salatnya orang yang meninggalkan. Wala takallam bi kalamin ta'tadhiru minhu, dan jangan engkau mengucapkan satu perkataan yang engkau akan minta maaf karenanya. Wa ajmi'il ya'sa 'amma fi aydin nas, dan kumpulkanlah rasa putus asa dari mendapatkan apa-apa yang ada di tangan-tangan manusia. Mari kita perhatikan hadis ini. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu bercerita, ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini perhatikan semangatnya para sahabat. Mereka menuntut ilmu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tuh mereka yang minta. Ya Rasulullah, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan ya Rasulullah dengan sopan santun bicaranya, ya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Mereka enggak ada sahabat yang berani nyebut ya Muhammad gitu. Nyebut namanya enggak sopan. Itu biasanya orang-orang Arabi, orang-orang Badui. Tapi kalau para sahabat yang imannya mereka dah tinggi, rata-rata nyebutnya ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dengan sopan. Alimni wa aujiz, ajari aku ilmu. Saya butuh ilmu ya Rasulullah, ajari aku ilmu. Tapi ringkas saja ilmunya. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan izni wa aujiz, nasihati aku dan ringkaslah dalam nasihat. Ya, pentingnya ini meminta ilmu dan meminta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, ketika datang orang yang ingin meminta nasihat ini, maka bagaimana Rasulullah SAW ini? Sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah kalau ditanya tentang ilmu, dimintai nasihat, langsung memberi nasihat. Nah, ini kalau kita punya ilmu, ada yang datang kepada kita, minta ilmu, minta diajari, minta nasihat, minta saran, kasih. Karena ini merupakan hak sesama muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Muslim meriwayatkan, Nabi SAW menjelaskan tentang 6 hak sesama muslim, yaitu 6 hak yang wajib dilaksanakan sesama muslim. Di antaranya adalah idza stansahaka fansah lahu. Apabila dia minta nasihat kepadamu, maka nasihati dia. Berilah dia nasihat. Nah, ketika seseorang ini datang kepada Nabi SAW dan meminta nasihat, maka langsung dikasih nasihat. Perhatikan nasihatnya, ada 3 poin. Yang pertama, idza qumta fi salatika fashalli salata muwaddi'. Apabila engkau berdiri untuk melaksanakan salatmu, salatlah seperti salatnya orang yang meninggalkan. Di sini para ulama rahimahumullah menjelaskan maknanya 2, Pak. Meninggalkan apa? Ya, yang pertama maknanya ay muwaddi'in wa tarikin lima siwallah. Artinya dia meninggalkan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika sholat itu dia fokus, yang di benak dia, di hati dia, di pikiran dia hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dia fokus menghadap Allah Subhanahu wa taala, enggak memikirkan dunia, dagangan, barang hilang dan lain sebagainya, enggak. Tapi fokus menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, sholatlah seperti sholatnya orang yang meninggalkan segala sesuatu selain Allah. Hanya Allah yang dia pikirkan. Hanya Allah yang ada dalam hatinya. Sehingga dia sholat dengan khusyuk. Makna yang kedua, sholli sholata man yuwaddi'ud dunya wa ka'annaha akhiru sholatin laka. Yang makna yang kedua, apabila engkau ingin melaksanakan sholat, maka sholatlah seperti sholatnya orang yang akan meninggalkan dunia ini, seolah-olah ini adalah akhir sholat Anda. Allahu Akbar. Kalau kita sholatnya seperti ini, maka pasti kita akan memperbaiki sholatnya. Misalnya kita divonis sama dokter, Anda meninggal 1 jam lagi, silahkan sholat zuhur misalnya. Langsung sholatnya, ya Allah, khusyuknya luar biasa, ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mencoba untuk sesuai dengan ajaran Nabi SAW ketika sholat itu. Nggak bakal riak, pamer kepada orang, nggak bakal sholatnya sambil mikirin orang lain, mikirin ini itu. Tidak, pasti dia akan fokus khusyuk ketika sholat. Nah, ini tips ketika kita sholat, biar kita sholatnya khusyuk. Gimana Ustaz? Ya kayak gini caranya. Nasihat Rasulullah SAW, idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'. Apabila engkau berdiri untuk melaksanakan sholat, maka sholatlah seperti sholatnya orang yang akan meninggalkan dunia ini, sehingga ini seolah-olah sholat yang terakhir. Sehingga yang ada di benak Anda adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadap dengan fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berusaha menjadikan sholat itu sholat yang sempurna, yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, sehingga kita sholatnya khusyuk. Dan orang yang khusyuk itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, memiliki keutamaan luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang orang-orang yang betul-betul beriman, keimanannya itu sempurna. Mereka itu orang-orang yang akan beruntung. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun, di surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ini cirinya orang yang beriman, yang betul-betul beriman itu kalau sholat khusyuk.
Ya tadi, khusyuk, tunduk betul-betul menghadap kepada Allah, yang ada di hatinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, memurnikan salat ini karena Allah Subhanahu wa taala. Dia lakukan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia memperhatikan bacaan-bacaannya, doa-doa yang dia baca, rukuknya, sujudnya, dan lain sebagainya. Sehingga orang-orang ini termasuk orang-orang yang beruntung. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan mereka ini, orang-orang yang beriman yang khusyuk dalam sholatnya ini, di ayat yang ke-10 dan 11 Allah berfirman, ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Mewarisi apa? Alladzina yaritsunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka akan mewarisi surga firdaus, surga yang paling baik, paling mewah, paling tinggi derajatnya. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Allahu akbar. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang khusyuk dalam salat. Nah, itu nasihat beliau yang pertama. Sekarang yang kedua, beliau mengatakan, wala takallam bikalamin ta'tadhiru minhu. Dan jangan engkau mengucapkan perkataan yang engkau akan minta maaf karenanya. Karena mungkin perkataan itu perkataan yang dosa, mengandung kekufuran, mengandung kesyirikan, sehingga engkau akan menanggung dosanya. Berbicara tentang agama sembarangan tanpa ilmu, ini dosa-dosa yang kita akan meminta maaf nanti. Ya, kalau kita di dunia sudah sadar mendapatkan hidayah, mungkin kita akan bertaubat di dunia. Tapi kalau di akhirat, tinggallah bertanggungjawaban dengan amal yang Anda miliki saat itu. Kemudian, bisa juga perkataan ini perkataan yang mengandung dosa terhadap manusia, karena mungkin menyakiti hati orang lain, mencela orang lain, menuduh orang lain dengan tuduhan-tuduhan yang dusta, mencaci maki, menjuluki orang lain dengan julukan-julukan yang jahat, dan lain sebagainya. Maka hendaknya orang-orang yang melakukan hal tersebut bertaubat kepada Allah. Seperti juga orang-orang yang menghibah, menggunjing, suka menggunjing orang lain, menyinyir orang lain. Perhatikan, jangan sampai Anda mengucapkan perkataan yang engkau akan minta maaf karenanya. Akhirnya menyesal, sehingga minta maaf. Mohon maaf ya, saya dulu ngomong ini itu, saya minta maaf. Jangan sampai seperti itu. Ya, kalau masih ada di dunia ini mungkin masih bisa minta maaf kepada orangnya. Bagaimana kalau orang tersebut telah meninggal, atau kita sendiri yang telah meninggal? Maka tidak ada penebusnya kecuali nanti di hari kiamat akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala di pengadilan akhirat dengan pengadilan yang seadil-adilnya. Sehingga ada orang-orang yang bangkrut di hari kiamat itu. Bangkrut. Kenapa dia bangkrut? Dia membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala sedekah, pahala bantu anak yatim, pahala ini itu, tapi ternyata dia di dunia ini suka mencela saudara-saudaranya sesama muslim, menghibah dan lain sebagainya, sehingga didatangkan orang-orang yang dia zalimi itu di hari kiamat, diadili mereka. Oh, kamu telah berbuat dusta, bohong atas nama fulan itu, mana pahalamu dikasihkan ke dia. Kamu telah menggunjing fulan itu, kamu telah menjelek-jelekan, menuduh dengan tuduhan yang tidak ada bukti, maka dikasihkan kepada mereka pahala-pahalanya, hingga pahala yang dia miliki habis. Kalau pahala yang dia miliki habis, dia nggak punya apa-apa, maka kebalikannya, dosa orang yang dizalimi dengan mulutnya ataupun perbuatannya itu akan dikasihkan kepada orang yang zalim tersebut. Maka sungguh rugi, bangkrut nanti di hari kiamat. Maka hendaknya kita sebagai seorang yang beriman, orang muslim mukmin yang sempurna,
yang berusaha untuk menjadi mukmin muslim yang sempurna, hendaknya kita menjaga lisan kita. Jangan mengatakan suatu perkataan yang nanti kita akan minta maaf karenanya. Hendaknya kita berpikir sebelum berkata, berpikir sebelum menulis, berpikir sebelum berbuat. Kalau itu memang kebaikan, maka katakanlah, sampaikanlah. Tapi kalau itu keburukan, kejahatan, jangan. Tahan lisan kita, tahan tangan kita. Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengatakan perkataan yang baik atau hendaknya dia diam. Dua pilihannya. Berbicaralah dengan perkataan yang baik. Kalau nggak bisa, ya udah diam. Jangan mengatakan perkataan yang jelek. Dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim yang sempurna Islamnya adalah orang yang kaum muslimin yang lainnya selamat dari lisannya dan tangannya. Artinya, kaum muslimin yang lain tidak dilukai hatinya dengan pedasnya lisan dia, dan juga tidak tersakiti dengan tangan dia. Sehingga seorang muslim yang benar, mukmin yang benar, dia menjaga lisannya dan tangannya. Jangan sampai tangan dan lisan ini menyakiti hati orang lain, menzalimi orang lain. Barakallahu fikum. Nasihat yang luar biasa ini kalau dijelaskan lebih panjang, banyak contoh-contohnya, cuman kita mencoba ringkas saja, silakan nanti dikembangkan. Banyak contoh di masyarakat tentang hal tersebut. Kemudian Nabi SAW memberi nasihat yang ketiga, wa ajmi'il ya'sa amma fi aydin nas, dan kumpulkanlah rasa putus asa untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Yakni janganlah engkau berharap kepada manusia. Yakni tekadkan dalam hati Anda untuk tidak minta-minta, tidak berharap kepada manusia agar mereka memberikanmu harta, memberikanmu uang, memberikanmu jabatan, memberikanmu kenikmatan dunia ini. Jangan berharap kepada manusia, tapi berharaplah kepada Allah yang Maha Kaya dan Maha Dermawan. Ini sangat luar biasa, Pak. Islam itu mengajarkan kita untuk memiliki wibawa, memiliki kehormatan, untuk tidak merendahkan diri kita kepada orang lain dengan minta-minta, mengharap kepada orang-orang lain. Kalau kita sering berharap kepada manusia, kepada orang-orang dermawan agar mereka memberikan sesuatu kepada kita, yang kita khawatirkan tuh gini, Pak. Misalnya kita ini sering bareng bersama beliau, misalnya sholat ataupun kajian ataupun yang lainnya. Nah, ketika kita malah berharapnya kepada dia untuk memberikan sesuatu kepada kita, yang kita khawatirkan itu nanti malah merusak niat ibadah kita. Ketika kita sholat misalnya, datang beliau yang biasanya memberi sesuatu, lalu tiba-tiba niat kita dibisiki oleh setan semakin semangat ketika baca Al-Quran karena ada beliau di samping, di pojok sana, dengan harapan beliau akan memberikan sesuatu. Wah, ini bahaya, tingkatnya udah bahaya, mengakibatkan riya, ingin pamer, dilihat oleh orang lain, didengar oleh orang lain, sehingga ini akan merusak tauhid kita. Oleh karena itu Nabi SAW menasihati kepada kita, wa ajmi'il ya'sa amma fi aidin nas, kumpulkanlah rasa putus asa, yakni berputus asalah, jangan banyak berharap terhadap apa-apa yang ada di tangan manusia. Sudah,
Berharaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan berharap kepada manusia agar mereka memberikan sekelumit sedikit dari kehidupan dunia ini. Barakallahu fikum. Agama Islam mengajarkan kepada kita, memberikan prinsip kepada kita untuk banyak-banyak bersedekah, bukan meminta-minta. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas itu, yaitu memberi itu, lebih baik daripada tangan di bawah yang meminta-minta. Memberi itu lebih baik daripada meminta-minta. Wa man yasta'fif yu'ifahullah. Dan barang siapa yang menjaga harga dirinya, menjaga kehormatannya untuk tidak minta-minta, maka Allah akan jaga harga dirinya, Allah akan jaga kehormatannya. Wa man yastaghni yughnihillah. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan berikan dia kecukupan. Sangat luar biasa. Dalam hadis ini mengajarkan kita untuk banyak bersedekah, tapi jangan minta-minta. Kalau Anda memiliki harta, banyaklah bersedekah. Kalau Anda enggak memiliki harta, Anda orang yang tidak memiliki harta, mungkin ekonominya sedang sulit, jangan sampai meminta-minta. Hendaknya jadi orang yang menjaga harga diri, maka Allah akan jaga harga diri Anda. Hendaknya menjadi orang yang merasa cukup dengan rizki yang Allah berikan, sehingga Allah memberikan kecukupan. Bahkan mungkin Allah akan memberikan kekayaan kepada Anda. Dan demikianlah seorang mukmin itu memiliki izzah, memiliki kemuliaan untuk tidak minta-minta kepada manusia. Dia hanya berharap kepada Allah yang maha kaya dan yang maha dermawan. Bahkan Nabi SAW mengancam orang-orang yang mengemis, meminta-minta kepada manusia. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala an-nasa amwalahum takaththuran fa inna ma yas'alu jamran falyastaqillah aw liyastakthir." Barang siapa yang meminta-minta kepada manusia, meminta harta kepada manusia untuk memperbanyak di hartanya, maka sesungguhnya dia sedang meminta bara api yang dia kumpulkan untuk membakar dia nanti di hari kiamat. Falyastaqilla aw liyastakthir. Silahkan mau sedikit bawanya bara apinya atau mau banyak. Semakin dia banyak meminta-minta kepada manusia, maka bara api yang dia bawa semakin banyak. Allahu Akbar, ancamannya ngeri. Oleh karena itu jangan sampai kita mengemis. Mungkin kita sedikit bahagia ketika mendapatkan harta dari orang-orang, tapi nanti di hari kiamat kita akan hina, bahkan mendapatkan ancaman yang sangat mengerikan ini. Dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi SAW juga bersabda, "Ma yazalur rajulu yas'alun nas hatta ya'tiya yaumal qiyamah laisa fi wajhihi muz'atu lahmin." Seseorang senantiasa minta-minta kepada manusia, mengemis kepada manusia, maka dia nanti pada hari kiamat akan datang dalam keadaan di wajahnya tidak ada dagingnya sama sekali. Mengerikan. Dibangkitkan di hari kiamat tidak memiliki daging di wajahnya. La ilaha illallah. Hina dia di akhirat. Tercela dia di akhirat gara-gara minta-minta ketika di dunia, mengemis kepada manusia. Wal'iyadzu billah. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, jangan sampai kita mengemis. Sungguh kita banting tulang, memeras keringat, terpontang-panting cari kerjaan itu lebih mulia, lebih terhormat, lebih baik daripada minta-minta. Kerjaan kita meskipun sepele, misalnya menjadi tukang sapu, menjadi pembantu, menjadi pencari rongsokan, itu lebih baik daripada minta-minta. Anda lebih mulia daripada orang yang mengemis-ngemis di jalanan, mengemis-ngemis di pintu-pintu rumah manusia. Berusahalah, bekerjalah,
jangan sampai meminta-minta kepada manusia. Sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih suka orang-orang yang bekerja keras daripada orang-orang yang meminta-minta. Bahkan beliau alaihi salatu wassalam pernah bersabda dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la an yahtatiba ahadukum huzmatan ala zahrihi khairun lahu min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Sungguh salah seorang di antara kalian ini pergi untuk mencari kayu bakar, lalu dia mendapatkan satu ikat kayu bakar, diletakkannya di atas punggungnya untuk dibawa ke pasar, kemudian dia jual, dapat uang dari situ untuk kebutuhan kehidupan sehari-harinya, itu lebih baik baginya daripada dia minta-minta kepada orang lain, lalu orang lain tersebut memberinya atau tidak memberinya. Subhanallah, ilmu yang luar biasa diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai minta-minta, udah banteng tulang peras keringat itu lebih baik. Perhatikan Nabi SAW mencontohkan apa? Cari kayu bakar, Pak. Cari kayu bakar, dikumpulkan, kemudian dijual ke pasar. Ini kan sepele, sesuatu remeh. Tapi ini halal. Selama itu halal, itu lebih baik daripada kita minta-minta, ngamen, ya, pakai musik-musik lagi, lebih haram lagi, ya, daripada minta-minta lebih baik bekerja. Semoga dengan kerjaan yang halal itu kita mendapatkan keberkahan, rizki yang halal untuk kita sendiri, untuk keluarga kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kecukupan. Wa man yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan berikan kecukupan kepadanya. Barakallahu fikum. Demikianlah hadis yang sangat luar biasa ini. Ringkasnya, intinya, apabila kita ingin melaksanakan sholat, maka sholatlah dengan sempurna mungkin. Kita hanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan segala urusan dunia. Yang kita pikirkan dalam hati kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cermati bacaan-bacaan kita, seolah-olah ini adalah sholat yang terakhir kita, sehingga kita lebih khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jangan sampai kita mengucapkan perkataan yang mengandung dosa, mengandung kesalahan, sehingga kita akan minta maaf. Oleh karena itu, berpikirlah sebelum berbicara, berpikirlah sebelum bertindak. Yang ketiga, hendaknya kita jangan berharap kepada manusia. Jangan berharap kepada manusia agar mereka memberikan kepada kita sesuatu. Tapi hendaknya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kaya, yang Maha Dermawan. Dan berusahalah untuk bekerja selama kerjaan itu yang halal. Insya Allah itu lebih berkah, lebih baik daripada kita minta-minta kepada manusia, berharap kepada manusia, mengemis kepada manusia. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kepada kita untuk mengamalkan 3 nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat luar biasa ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.